Oke anak-anakku, kembali lagi dengan Pak Andi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya anak-anak, bersama Pak Andi, guru PJOK Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan. Semoga dalam pembelajaran kita ini selalu diberikan kesehatan, selalu dihindarkan dari segala macam penyakit. Amin amin ya robbal alamin. Oke anak-anak, sebelum pembelajaran berikutnya kita mulai dengan membaca doa terlebih dahulu. Ayo kita baca berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Amin ya rabbal alamin. Ya anak-anakku, untuk pembelajaran kali ini yaitu masih di tema 5 ya anak-anakku kelas 1. Untuk pembelajaran kali ini kita masih di tema 5 tentang pengalamanku. Pembelajaran ini ada di subtema 4, yaitu subtema yang terakhir tentang pengalaman yang berkesan. Ya, subtema yang keempat yaitu tentang pengalaman yang berkesan. Materinya adalah gerak mengayun lengan dan keseimbangan. Materinya gerak mengayun lengan dan keseimbangan. Sebelum kita menginjak ke materi, kalian harus memahami tentang tujuan pembelajaran gerak mengayun dan keseimbangan. Ya, ada beberapa macam untuk tujuan pembelajaran. Ya anak-anak, yang pertama yaitu anak-anak dapat menjelaskan gerak keseimbangan dengan tepat. Berikutnya yang kedua, anak-anak dapat melakukan gerakan keseimbangan dengan tepat. Jadi tujuan pembelajaran ini ada dua, yaitu dapat menjelaskan dan dapat melakukan dengan tepat. Itulah tujuan pembelajarannya. Jadi kamu bisa menjelaskan juga bisa mempraktekkan. Oke anak-anak, lanjut ke materi sekarang. Materi yang pertama ada gerak mengayun lengan. Nah, di dalam gerak mengayun lengan ini ada beberapa macam. Yang pertama, salah satunya adalah gerak mengayun lengan ke samping. Nah, ini bisa dilihat gambarnya, gerak mengayun lengan ke samping. Bagaimana caranya? Caranya sebagai berikut. Yang pertama, kalian harus berdiri dengan kaki terbuka. Jadi jangan kaki rapat, tapi kakinya terbuka. Berikutnya yang kedua, gunakan hitungan 1 sampai 4 ya. Jadi kalau sudah berdiri dengan kaki terbuka, gunakanlah hitungan 1 sampai 4. Menginjak yang ketiga yaitu hitungan 1 dan 2. Siku ditekuk di depan dada dan tarik ke samping 2 kali. Kita ulang, hitungan 1 dan 2, siku ditekuk di depan dada dan tarik ke samping 2 kali. Berikutnya yang nomor 4, hitungan 3 dan 4, siku lurus ke samping dan tarik ke samping 2 kali. Jadi yang berikutnya hitungan 3 dan 4 itu sikunya lurus ke samping dan tarik ke samping 2 kali. Yang terakhir yang kelima, ulangi gerakan tersebut sampai 3 kali ya.
ulangi gerakan tersebut sampai 3 kali. Jadi gambarnya seperti tadi yang sudah kalian amati, caranya seperti itu ya. Oke, lanjut untuk materi berikutnya, yaitu tentang masih gerak mengayun yang kedua, gerak mengayun lengan ke depan dan ke belakang. Bagaimana gambarnya? Ini bisa diperhatikan gambarnya anak-anak. Gerakan mengayun lengan ke depan dan ke belakang. Ada hitungan 1 dan 2, berikutnya ada hitungan 3 dan 4. Tuh, diperhatikan gambarnya. Sekarang caranya, bagaimana caranya? 1, berdiri dengan kaki tertutup rapat. Nah, kalau mengayun ke depan dan ke belakang, kakinya tertutup rapat. Yang kedua, gunakan hitungan 1 sampai 4 ya, gunakan hitungan 1 sampai 4. Terus yang ketiga, hitungan 1 dan 2 lengan diayun ke belakang. Jadi hitungan 1 dan 2 lengan diayun ke belakang, hitungan 3 dan 4 lengan diayunkan ke depan. Jadi diayunkan ke belakang, ke depan, ke depan, ke depan, ke belakang. Ulangi gerakan tersebut sampai 3 kali. Nah, itu cara prakteknya gerakan mengayun lengan. Oke, berikutnya anak-anak. Ya, kita masuk di sekarang yang kedua ya. Kita masuk di gerakan keseimbangan. Ya, gerakan keseimbangan ini ada namanya gerak meroda. Gerak meroda ini sangat sulit anak-anak kalau tidak dibantu sama orang tua atau yang lainnya. Nah, ini ya, gerak meroda ini, untuk gerakan ini dibutuhkan bantuan orang tua atau saudara lainnya. Jadi harus ada bantuan. Kalau nggak ada bantuan, kalian tidak akan bisa melakukan gerakan tersebut karena cukup sulit. Berikutnya, orang tua akan membantumu saat tubuh berputar ke atas. Jadi harus ada bantuan dari orang tua atau saudara lainnya untuk tubuhmu berputar ke atas. Dan anak, inilah gambarnya, gambar gerakan meroda. Ada gerakan pertama 1, gerakan 2, gerakan 3, dan gerakan 4. Gerakan 1 itu masih berdiri. Nah, caranya bagaimana? Caranya sebagai berikut. Yang pertama, berdirilah di atas matras. Yang pertama, berdirilah di atas matras. Yang pertama, berdirilah di atas matras. Terus yang kedua, kalau sudah berdiri di atas matras atau tempat yang empuk, yang kedua, buka kaki selebar bahu dan angkat kedua lenganmu ke atas. Kalau sudah kakinya dibuka selebar bahu, angkat kedua lenganmu ke atas. Selanjutnya yang ketiga, bergeraklah ke samping kiri dengan tangan sebagai tumpuan. Jadi bergerak ke samping kiri dengan tangan sebagai tumpuan. Yang keempat, liukkan badan hingga tangan kiri bertumpu pada matras. Jadi badannya diliukkan sampai tangannya menyentuh matras. Kalau sudah seperti itu, lalu angkat kaki kanan atau kirimu ke udara. Nah, ini waktu kamu mengangkat kakimu ke udara, anak, itu harus ada bantuan dari orang tua atau saudaramu untuk mengangkat kakimu ke udara. Jangan sendirian, harus dibantu. Nah, kalau sudah diangkat ke udara, berikutnya yang nomor 6 adalah setelah siap angkat kaki kiri atau kanan sambil meletakkan tangan kanan atau kirimu pada matras. Diletakkan tanganmu pada matras ya, atau tempat-tempat yang empuk ya, jangan sampai tidak bermatras, jangan sampai di atas tempat yang keras, nanti akan sakit tubuhmu ya. Oke, berikutnya yang ketujuh, pada saat posisi ini kedua kaki di udara ya, pada saat ini posisi kedua kaki di udara. Selanjutnya kalau sudah kaki di udara, angkat kiri sambil kaki kanan menjejak matras. Nah, angkat kiri sambil kaki kanan menjejak matras. Yang terakhir, tubuh kembali berdiri tegak setelah berputar pelan-pelan. Terus angkat kiri sambil kaki kanan menjejak matras. Dan anak,
Pak Andi ulang sekali lagi untuk caranya, yaitu berdirilah di atas matras. Yang kedua, buka kaki selebar bahu dan angkat kedua lengan ke atas. Yang ketiga, bergeraklah ke samping kiri dengan tangan sebagai tumpuan. Yang keempat, liukkan badan hingga tangan kiri bertumpu pada matras. Yang kelima, angkat kaki kanan atau kaki kiri ke udara. Yang keenam, setelah siap, angkat kaki kiri atau kaki kanan sambil meletakkan tangan kanan atau tangan kiri pada matras. Yang ketujuh, pada saat ini posisi kedua kaki di udara. Yang kedelapan, angkat kiri sambil kaki kanan menjejak matras. Terakhir, tubuhmu harus kembali berdiri dengan tegak. Itu anak-anak untuk subtema yang terakhir, yang keempat, pembelajaran tentang gerak mengayun dan keseimbangan, ya. Oke anak-anak, Pak Andi cukup sekian untuk pembelajarannya. Nanti setelah ini akan Pak Andi praktekkan tentang gerakan mengayun, tentang gerakan keseimbangan, akan Pak Andi praktekkan. Kamu amati baik-baik, kamu perhatikan gerakannya Pak Andi supaya kamu bisa melakukan dengan sempurna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Pak Andi di lapangan. Salam olahraga. Semoga kalian selalu semangat. Oke anak-anak, untuk gerakan yang pertama yang sudah Pak Andi sampaikan di materi, ya, gerakan yang pertama adalah tangan di depan dada, ya. Hitungan 1 2 3 4. 1 2 3 4 2 3 4 2 3 4. Ulangi sampai 3 kali gerakan. Oke, itu untuk gerakan yang pertama. Gerakan yang kedua, oke, posisi kakinya rapat. Yang tadi yang pertama dibuka, sekarang rapat. Kalau udah rapat gini, ayunkan tangannya dari belakang baru ke depan. 2 3 4 5 6 7 8. Oke, stop. Yaitu gerakan yang kedua. Sekarang gerakan yang ketiga adalah meroda. Merodanya lumayan agak sulit ya anak-anak. Perhatikan ya. Tadi udah digambar, sudah dijelaskan bahwasanya tangannya ada di atas, kakinya dibuka selebar bahu. Kalau sudah, tunjukkan gerakan yang kedua, posisi seperti ini. Ya, posisi seperti ini, baru nanti kakinya dilontarkan ke atas, turun dengan berdiri tegak. Contoh seperti ini. 1 2 3. Oke ya. Stop. Oke, diulang lagi dari sini. Dan ada 1 2 3. Oke, stop. Ya anak-anak, itu untuk gerakan meroda. Pada cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Ya anak-anak, untuk pembelajaran kali ini Pandi rasa cukup sekian di tema 5 subtema 4. Itu ada di pembelajaran 2 dan pembelajaran 4 ya. Ya anak-anak, selamat belajar, selamat bertugas, semoga selalu sehat. Jangan lupa nanti waktu praktek harus dibantu sama kedua orang tua. Ya anak-anak, tetap semangat. Pandi cukup sekian. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga.